tutul, sedangkan kafe, sobat tani, kelas satu. Pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah. Penertiban pedagang tersebut diwarnai penolakan para pedagang yang tidak mau dipindahkan. Para pedagang kaki lima pindahan dari alun-alun ini membuka lapak mereka di Jalan Maijen Sutoyo, namun berdasarkan peraturan daerah, kawasan tersebut dilarang dipergunakan untuk berjualan. Teman-teman kita dari Satpol PP juga Polri dan TNI sudah mengingatkan, namun mereka beranjak dari tempat usaha mereka yang memang berlanjut. Menurut para pedagang, lapak yang tersedia di kawasan jalan tersebut tepatnya pada sisi kanan jalan bisa dimanfaatkan oleh para pedagang, namun sudah dipenuhi oleh pedagang lain sehingga pedagang berpindah ke sisi kiri jalan. Namun sisi kiri merupakan area yang dilarang digunakan untuk pedagang membuka lapaknya oleh pemerintah daerah. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Beginilah proses evakuasi Ervan Effendi, 37 tahun warga Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember yang tewas tercebur sumur di area rumahnya. Korban diduga terpeleset saat sedang menimba air di sumur dengan kedalaman 14 meter. Tim Basarnas, TNI, dan polisi mengevakuasi korban dengan cara menarik menggunakan tali khusus. Korban tercebur sumur diketahui saat warga sedang menimba air di sumur tersebut. Kurang dari 1 jam jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi. Tak ada tanda-tanda kekerasan dari jasad korban. Sumurnya agak sempit, itu yang menjadi kendala untuk kedalaman 14 meter. Dan diduga di dalam itu nipis oksigen. Kondisi korban telungkup dan dalam keadaan meninggal dunia. Kini jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU desa setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah kafe dan homestay di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu dini hari sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar mengerahkan 4 armada untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Namun besarnya kobaran api telah menghanguskan sebagian besar bangunan. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami penyebab pasti terjadinya kebakaran. Akibat insiden ini terdapat korban jiwa sebanyak 3 orang yang masih dalam proses identifikasi. Ya, ada korbannya 3 dan saat ini sudah dievakuasi di rumah sakit daerah Provinsi Lamongan untuk dilakukan proses identifikasi di Dokes Polda Jatim. Kerugian material akibat insiden kebakaran ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu 3 jenazah korban kebakaran dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan untuk proses identifikasi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilanda kebakaran pada Sabtu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Api muncul dari ruang Biro Hubungan Masyarakat di lantai dasar Gedung Kementerian ATR BPN. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta langsung memadamkan api sehingga kebakaran tidak sampai meluas ke area lain. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari perangkat komputer yang tidak dimatikan. Barat adalah gedung humas lantai 1. Kejadian
kejadian jam 23.10. Tapi udah padam jam 00.15. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Lupa mati seminggu. Pasca insiden kebakaran ini, tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti diamankan penyidik untuk mendalami penyebab kebakaran yang menghanguskan setidaknya 25% dari ruangan Biro Humas. Kami sudah melakukan olah TKP terkait kebakaran di salah satu ruangan di gedung ATR. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga rem blong, truk tronton bermuatan semen menabrak 2 mobil, sepeda motor, dan warung yang menewaskan 3 orang di Bangli, Bali. Pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar hari ini. Layanan pemeriksaan meliputi tes gula darah, fungsi ginjal, hingga deteksi kanker. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung terdampak oleh pembekuan bentuk asing Amerika Serikat dan rencana penutupan program USAID oleh Presiden Donald Trump. Pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami persiapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Mutazam. Dan saya Yasmina Tadia, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini akibat diterpa angin kencang. Sebuah pohon yang berada di pinggir jalan di Bondowoso, Jawa Timur tumbang dan menimpa satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Iya, detik-detik kejadian terekam CCTV. Kamera pengawas merekam detik-detik pohon tumbang yang menimpa pengendara motor di Desa Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang. Awalnya korban mengendarai sepeda motor cukup kencang. Naas, pohon mahoni yang berukuran cukup besar tiba-tiba tumbang dan langsung menimpa korban. Pengendara motor merupakan sepasang suami istri bersama 1 orang anak yang masih berusia balita. Akibat peristiwa ini, sang istri mengalami luka di bagian dahi, tulang pipi, dan beberapa gigi copot. Sementara suaminya mengalami luka di bagian leher karena tersangkut kabel. Sedangkan sang anak yang berusia 5 tahun mengalami luka di bagian kepala belakang dan sempat muntah darah. Itu ada laporan dari masyarakat adanya pohon tumbang, kita lakukan evakuasi, terus juga ternyata ada korban yang ada di situ. Nah, korbannya langsung kita bawa ke UGD di Rumah Sakit Dr. Kusnadi dan sekarang masih dalam perawatan dokter di UGD Dr. Kusnadi. Pak, ini untuk pohonnya sudah dievakuasi ya Pak ya? Sudah. Ketiga korban saat ini mendapatkan perawatan medis di RSUD Kusnadi Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas tertimpa pohon besar di arena judi sabung ayam di Karangasem, Bali. Sementara 5 orang lainnya menderita luka-luka. Sebuah pohon aren berukuran besar tiba-tiba tumbang di arena tajen atau sabung ayam di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu siang. Sejumlah warga langsung berupaya mengevakuasi para korban yang tertimpa pohon. 3 orang meninggal dunia, sementara 5 lainnya luka-luka. Adapun penyebab pohon tumbang diduga akibat diterpa angin kencang dan hujan deras yang mengguyur sejak pagi.
Memang hujan angin dari paginya niku udah hujan angin hujan terus gitu bolak-balik niku. Oke. Ada berapa korban, Pak? Nah, korbannya 8. 8 ya. Ada yang meninggal, Pak? Di sini 3. 3 yang meninggal, Pak ya. Sudah dinyatakan 3. Para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bali Med dan RSUD Karangasem. Sementara petugas langsung menutup arena judi sabung ayam ini. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah warga rusak, beberapa diantaranya roboh akibat angin kencang di Jembrana, Bali. Cuaca buruk juga menyebabkan penyeberangan lintas Gilimanuk ditutup untuk sementara. Hancur, Pak. Habis semua bangunannya tuh. Angin. Puluhan rumah warga di Desa Pengeraguan dan Desa Medewi, Jemberana, Bali hancur usai diterjang angin kencang disertai hujan deras. Cuaca buruk dan badai hampir melanda semua wilayah di Kabupaten Jemberana. Mulai di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya hingga di Desa Pengeraguan, Kecamatan Pekutatan. Selain merusak rumah warga, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang menimpa kandang sapi di Desa Pengeraguan. Bahkan sejumlah sapi tertimpa dan terjepit material bangunan. Beberapa kejadian memang karena angin, hujan disertai angin, ada banyak sekali kejadian, terutama rumah roboh. Jadi di rumahnya ada beberapa rumah, kemudian di Cupel, kemudian di Imbang. Jadi terakhir saya menerima laporan gitu. Nah, di samping itu juga pohon tumbang juga banyak. Terpantau di area Pelabuhan Gilimanuk, angin bertiup kencang. Cuaca buruk juga mengganggu aktivitas penyeberangan di perairan Selat Bali. Pelayanan jasa penyeberangan Gilimanuk Ketapang sempat ditutup sementara. Aktivitas pelabuhan pun kembali dibuka pada Minggu siang. Dari Jemberana, Bali, Yoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim melanda sejumlah kota di tanah air. Angin kencang disertai hujan es terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, sementara angin kencang merusak 42 rumah warga di Desa Dadeko, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hujan es tuh, guys. Fenomena hujan es terjadi di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena ini sempat membuat warga panik. Pasalnya, selain angin yang kencang, butiran es yang jatuh di atap rumah warga mengeluarkan suara keras. Akibat terjangan hujan es membuat sejumlah pohon tumbang, hingga kemacetan terjadi selama 2 jam di Kecamatan Banyudono dan Simo. Menurut data BPBD, ada 6 rumah warga rusak tertimpa pohon. Badai angin kencang disertai hujan deras juga menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya membuat panik, sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Sebagian kapal berhasil dievakuasi ke tempat aman karena nyaris tenggelam lantaran kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan hingga rusak dan juga patah. Ini ada musibah ya, angin puting beliung ya. Sementara pasca terjangan puting beliung melanda Desa Gondosuli, Kecamatan Kare, Madiun, Jawa Timur, puluhan rumah dan kios rusak. Sejumlah kios pedagang porak-poranda hingga ambruk ke tengah jalan karena terhempas kencangnya angin yang datang bersama hujan. Selain merusak kios pedagang, atap rumah warga juga porak-poranda. Genting yang terbuat dari tanah liat ataupun seng berterbangan dan lepas dari rangkanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat angin kencang menghantam kawasan permukiman penduduk Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Kencangnya tiupan angin membuat atap rumah berterbangan dan memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Warga pun panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Terjangan angin kencang membuat 42 rumah mengalami kerusakan dan 15 diantaranya rusak parah hingga tak layak huni.
Selain memporak-porandakan permukiman, angin kencang juga merusak puluhan pohon durian yang menunggu masa panen. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dan langsung berputar, angin berputar, Pak. Datang dari mana, Pak? Dari barat. Pas kejadian kita di mana? Saya di dalam rumah, Pak. Sementara mau salat ke masjid, salat Jumat. Pasca kejadian, tim relawan bergegas mengevakuasi lansia dan anak-anak, serta membantu membenahi rumah para korban. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan lebih terendam banjir Pondok Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Maunatul Mubarok, Desa Sayung, Demak, Jawa Tengah terisolir. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat puluhan pasien gangguan jiwa mulai terserang penyakit. Pondok Rehabilitasi dan Narkoba Maunatul Mubarok, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, sudah 1 bulan terendam banjir. Akibatnya, kawasan rehabilitasi dan permukiman warga terisolir. Banjir disebabkan curah hujan tinggi menggenangi kawasan permukiman di lokasi ini. 94 pasien pria dan wanita dievakuasi di lantai 2 pondok sebab lantai 1 terendam banjir yang kian meningkat. Banjir juga membuat sejumlah pasien terserang penyakit gatal. Pemkot setempat melalui Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak, Jawa Tengah bersama tim kesehatan Puskesmas Sayung 2 harus naik perahu karet untuk mendistribusikan kebutuhan logistik dan layanan kesehatan. Sudah lebih dari 1 bulan terendam air. Maka dari itu pemerintah daerah dalam hal ini lewat PMI mengirimkan sembako sekedar untuk bantuan untuk yang pondok ini. Pasien seluruhnya di sini ada sekitar 94 dari berbagai macam daerah. Untuk saat ini kondisinya sebagian ada yang sakit, sebagian sehat karena kondisi seluruh gedung yang ada di Yayasan Maunatul Mubarok terendam air. Pihak pondok tidak membawa pasien mengungsi ke tempat pengungsian untuk menjaga kenyamanan pasien dalam masa penyembuhan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, khawatir tergerus banjir dan longsor, sebanyak 82 makam warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur direlokasi ke pemakaman baru yang lebih aman. Proses penggalian makam berlangsung tertutup. Ratusan warga mendatangi TPU lama di Kelurahan Mujayan, Madiun, Jawa Timur. Mereka ikut menyaksikan dan terlibat langsung memindahkan makam keluarganya ke tempat yang lebih aman di kelurahan yang sama. Proses penggalian makam berlangsung tertutup. Usai digali, jenazah langsung dimasukkan ke dalam peti dan diangkut dengan ambulans ke pemakaman baru. Tujuan relokasi adalah untuk menghindari hilangnya makam akibat tergerus banjir dan longsor seperti yang terjadi pada bulan Januari lalu. Menurut lurah setempat, total makam yang dipindah mencapai 99, dengan 17 makam yang hanyut dan 82 makam yang masih ada. Jadi gini, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan relokasi makam yang terdampak banjir kemarin. Ini nanti kita ada total, ternyata setelah hasil identifikasi ada 99 makam yang direlokasi dengan rincian 17. Relokasi makam dilakukan atas kesepakatan antara ahli waris, pengurus makam, dan Pemkab setempat. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, gelar pesta miras oplosan 4 dari 8 orang warga Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat meregang nyawa. 1 korban kritis kini masih dirawat di Rumah Sakit PMI. 4 dari 8 warga Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat meregang nyawa usai menggelar pesta miras oplosan Jumat malam. Keempat korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sementara 1 korban lainnya masih kritis di rumah sakit. Diketahui sebelumnya 8 orang pekerja setim motor dan toko burung menggelar pesta miras di bengkel sekitar. Keesokan harinya mereka mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke rumah sakit. Kalau warga saya cuma 1 orang, yang 2 warga RT 4. Jadi 3 orang. Itu kondisinya apa, meninggal atau? Udah dimakamin semua. Saya juga kurang tahu Pak ya.
Kalau ngomongnya sih minumnya malam Sabtu, Pak. Di mana, Pak? Di steam motor itu, Pak. Dari hasil olah TKP, 8 orang tersebut diduga mengkonsumsi miras jenis arak ginseng yang dicampur minuman perasa kemasan. Untuk saat ini pemeriksaan sedang berlangsung, pendalaman terhadap baik pedagang maupun saksi-saksi. Jadi total orang yang minum ada 8 orang. Untuk jenis minumannya sendiri? Minumannya ini jenisnya aseng atau arak ginseng. Itu merupakan produksi home industry. Itu dicampur menggunakan kuku bima dan hidrokoko. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri saat api berkobar yang diduga berasal dari kebocoran selang BBM. Kepulan asap pekat disertai percikan api perlahan keluar dari kap mesin sebuah mobil tua bernomor polisi H1026MT di bahu jalan Diponegoro, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Hanya dalam hitungan singkat, api terus membesar dan melumat bagian depan serta dalam mobil. Terbakarnya bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda melaju dari arah Salatiga menuju Semarang. Saat melintas pertigaan Kauman, seorang pengendara lain memperingati pemilik mobil adanya percikan api dari bawah kap mesin. Sang pengemudi langsung menepikan kendaraannya dan keluar untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran disebabkan terjadinya kebocoran pada selang bensin yang menyambar ketika ada percikan api dari bagian mesin. Mobil itu udah lama berhenti di situ berarti, Mas? Udah lumayan. Apinya dari bawah atau dari kap? Itu dari kap mesin. Dari mesin. Kemungkinan apa? Kemungkinan konsleting dari listrik mobil itu. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Meski tidak ada korban jiwa, namun selama proses pemadaman arus lalu lintas sempat terganggu. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Kakor Lantas Polri, Brigjen Pol Agus Suryonugroho mendapati sejumlah blind spot saat mengecek jalur mudik Lebaran di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, dalam pengecekan di Tol Cipularang ada beberapa catatan yang harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak untuk menjamin kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Kakor Lantas menemukan ada 4 area blind spot atau titik rawan di Tol Cipularang, yakni berada di kilometer 100, kilometer 93, dan juga kilometer 92. Untuk itu, mulai 10 hingga 23 Februari 2025, Polri akan menggelar operasi keselamatan dengan fokus pendekatan preventif. Diharapkan jalur mudik Lebaran dapat lebih aman dan juga lancar. Ada beberapa black spot yang langsung kami cek di lokasi di kilometer 93, kilometer 100, termasuk tempat ini salah satu black spot 92. Tentunya kami dan stakeholder akan selalu turun di lapangan untuk mempersiapkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 4 kawanan pencuri sepeda motor beraksi di Cilodong, Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Usai beraksi, polisi meringkus 4 pelaku terlibat yang telah beraksi di 3 lokasi dalam waktu 1 bulan. Sejumlah mamak meneriaki aksi. 1 dari 4 pria menggasak motor milik seorang warga yang sedang mengajar di Desa Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Upaya warga tak membuahkan hasil lantaran pelaku sudah jauh meninggalkan lokasi. Namun 2 jam usai kejadian, pelarian para pelaku terhenti setelah diringkus petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dari tangan para pelaku, petugas menyita 2 motor, 3 kunci letter T, sepucuk senjata mainan, dan 3 unit ponsel. Diketahui kawanan ini sudah 3 kali beraksi dalam sebulan terakhir. Guna proses hukum lebih lanjut, keempat pelaku digelandang ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi begal sadis menggunakan senjata tajam saat beraksi terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku memepet korban dan mengancam serta melukai korban, kemudian merampas sepeda motor korban. Hasil rekaman CCTV menampilkan detik-detik sekelompok pemuda melakukan aksi pembegalan di Jalan Bromo, Medan, Sumatera Utara. Korban yang datang dari arah Jalan Bromo menuju Jalan AR Hakim diikuti kawanan pelaku, kemudian dipepet hingga terjatuh. Mengetahui korban jatuh, kawanan begal mengancam korban dengan senjata tajam. Bahkan salah satu korban sempat terkena sabetan celurit di tangan saat mencoba bertahan. Takut akan nyawanya terancam, korban pun kabur dan meninggalkan motornya, sementara pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Kira jatuh naik kereta kan, udah ganti bang, lewang semua orang itu, 6 kereta bang, 4 senjata, sajam semua itu bang. Panjang-panjang bang? Panjang, satu orang dipukul tapi tangkis dia, yang lari kenceng lah korbannya. Lembar tapi mukanya dikit aja bang, karena hilang di situ kan. Diketahui satu pelaku yang terpisah dari rombongannya saat kabur tertangkap warga dan korbannya. Sementara pelaku lain masih diburu oleh aparat Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang residivis curanmor diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang saat bersantai di rumahnya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti motor curian yang dijual ke daerah Kota Pariaman. Bergolek. Atau salangan? Memet, seorang residivis kasus curanmor, berhasil diringkus petugas saat tengah bersantai di dalam kamar tidurnya. Memet mengaku beraksi bersama rekannya, Andi, yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Memet menjual motor hasil curiannya ke daerah Kota Pariaman seharga 2 juta rupiah. Pada saat setelah melakukan pencurian motor tersebut, si pelaku langsung menjual sepeda motor tersebut ke rekanannya di daerah Padang Pariaman. Si pelaku mencuri sepeda motor tersebut di Cendana Mata Air, itu lengkap dengan kunci asli yang terletak di ruang tamu. Setelah melakukan pengembangan ke Kota Pariaman, petugas akhirnya juga berhasil mengamankan barang bukti motor curian tersebut. Atas perbuatannya, Memet dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan warga Tempel Sleman, Yogyakarta keracunan makanan hajatan pernikahan. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.